istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan 11 hamilun tahun? Mau nanya, qala qad khasyitu ala nafsi, Terima kasih Bapak. aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan wabarakatuh. celaka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita jumpa lagi nih sore hari ini, hari Kamis pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Alhamdulillah. Dan acara ini seperti biasa di hari ini adalah mengenai live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan acara ini juga dibina atau diasuh oleh Al Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Taala. Nah, alhamdulillah Ustadznya sudah bersama kita di sini. Mari kita sapa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz Sunnah. Gimana kabarnya, Ustaz? Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum Alhamdulillah. Bagaimana kabar, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Ustaz. Semoga Allah tetap menjaga antum, tetap sehat, tetap prima badannya, kesehatannya, juga keluarga antum, Ustaz. Semoga Allah lindungi antum dan sekeluarga. Baiklah, ini untuk yang sore hari ini Ustadz, alhamdulillah sudah terkumpul bukan beberapa lagi Ustadz, banyak pertanyaan alhamdulillah. Dan ini kalau boleh kami membuka pertanyaan Ustadz, ini pertanyaan pertama ini dari kota Bali Ustadz. Tapi ini pertanyaannya masih sekitar ibadah di masjid, dan sepertinya Bali tidak terdampak dengan pandemi ini, sepertinya begini Ustadz. Boleh saya bacakan Ustadz? Alhamdulillah. Taib. Dari Jamal Ustadz, Jamal di Denpasar, Kota Bali. Begini bunyinya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sofyan, mau bertanya ini, ana tidak sholat berjamaah di masjid, khususnya zuhur dan isya, dengan sebab-sebab sebagai berikut. Pertama, imam tetap sholat zuhur tidak pernah tumak ninah, ruku, i'tidal, dan sujudnya pun sangat cepat. Kedua, sementara imam sholat isya, bacaan Al-Fatihahnya rusak. Nah, lantas sementara di masjid atau musolah lainnya sangat jauh karena ana tinggal di kota Denpasar. Bagaimana hukumnya jika anak akhirnya memutuskan sholat di rumah khusus zuhur dan isya? Mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tadi sempat ada yang terputus-putus dari narasi pertanyaannya ya. Yang saya ingat, tidak sholat duhur dan asar berjamaah karena imamnya tidak tumak ninah. Betul begitu ya? Sholat isya, Ustaz. Zuhur dan isya. Oh, sholat zuhur dan isya. Baik. Asarnya di mana? Di masjid. Di masjid. Jadi yang alasannya imamnya tidak tumak ninah itu karena itu untuk sholat zuhur dan sholat isya ya? Iya, Ustaz. Baik. Ada masjid lain enggak atau tidak? Enggak disebutkan di situ. Di sini disebutkan sementara masjid atau musolah yang lainnya sangat jauh karena anak tinggal di kota Denpasar. Ya, memang ada dua perintah ya di sini ya. Yang dua perintah ini tidak bisa dipertemukan. Yang pertama perintah untuk sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki manakala dia mendengar panggilan azan. Ya, di tempat dia tinggal dia masih bisa mendengar azan, maka dia diperintahkan untuk sholat berjamaah di tempat panggilan itu dikumandangkan. Ityanul jamaah haitsu yunada bihinna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi di saat yang bersamaan tentunya setiap orang, baik dia itu sholatnya di rumah ataupun di masjid, laki-laki maupun perempuan, dia diperintahkan untuk tumak ninah.
Tumakninah itu artinya melakukan gerakan-gerakan sholat dengan tenang, ya, tidak tergesa-gesa, kemudian tidak bercampur antara satu gerakan dengan gerakan yang lain karena tidak sempurna. Misalnya i'tidal, itu benar-benar tegak punggungnya baru kemudian sujud. Ruku benar-benar menyiku, ya, posisi tubuhnya, kemudian bangun lagi, kemudian sujud. Ada kalanya orang itu rukuknya tidak sempurna, kemudian dia sudah berdiri, kemudian dia sujud. Itu namanya tidak tumakninah. Nah, tumakninah adalah rukun di antara rukun-rukun salat. Apalagi kalau kita mengacu kepada mazhab Syafi'i, tumakninah adalah rukun salat. Yang artinya ini kalau ditinggalkan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja, lupa ataupun dia ingat, dia sengaja meninggalkan, maka sholatnya di mana ada rokaat yang dia tidak tumakninah tadi dianggap gugur rokaat tersebut. Nah, sehingga kalau dia tidak tumakninah, nggak bisa tumakninah sepanjang sholat, berarti tidak memungkinkan baginya untuk sholat berjamaah dengan imam tersebut. Oleh karena itu, apa yang tadi dilakukan oleh saudara Jamal sudah tepat, ya. Dia sholat di rumah ketika tidak memungkinkan baginya untuk berjamaah karena dia tidak bisa mewujudkan rukun tumakninah dalam sholatnya, ya. Nah, Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya fatwanya, jawaban dari antum. Alhamdulillah, semoga yang bertanya tadi bisa mengambil pelajaran apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sofyan. Alhamdulillah. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari Nindi di Kendal, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Izin bertanya, apa hukum mengikuti acara-acara dalam rangka perayaan Dies Natalis atau ulang tahun suatu perguruan tinggi? Jazakumullah khairan. Ya, hukumnya akan mengikuti apa yang dilakukan dalam acara tersebut. Kalau di dalamnya terdapat hal-hal yang terlarang, terdapat unsur maksiat, ya haram mengikutinya. Tapi kalau perayaannya tidak mengandung unsur seperti itu, ya tidak mengapa. Nah, biasanya kan yang namanya suatu perguruan, apalagi bukan perguruan tinggi Islam, pasti akan ketika perayaan itu mungkin ada unsur ikhtilatnya laki-laki dengan perempuan, ya mungkin juga akan ada unsur memperdengarkan alunan musik dan semisalnya. Itu yang saya bayangkan, ya. Nah, itu yang ada di bayangan kepala saya seperti itu. Kalau memang betul seperti itu pelaksanaannya, ya nggak boleh. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya Ustaz ya. Yang penting harus dicermati ya Ustaz ya. Tidak ada maksiat kepada Allah di acara tersebut begitu ya. Baiklah, alhamdulillah. Berikut ini ternyata alhamdulillah ada penelpon masuk ya. Betul teman-teman? Baik, coba kita angkat di sini. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, dari Ibu siapa di mana? Ibu Detrindawati. Detrinda, Pak. Devrindawati. Di mana, Bu? Di Padang, Sumatera Barat. Masya Allah. Silakan Ibu. Oke, makasih Pak. Ya, yang mau silakan. saya tanyakan, ada Ustadz mengatakan katanya saf yang terbaik untuk laki-laki itu adalah yang paling depan. Terus saf yang paling baik untuk laki-laki itu yang paling belakang. Nah, setelah Ustadz itu menjelaskan, ini ibu-ibu kalau ke masjid berebut duduknya paling belakang, Pak. Ya, jadi yang datang terakhir itu susah, masuk aja susah gitu karena saf belakang penuh. Terus sebenarnya gimana kita menyikapi hadis yang seperti ini nih, Pak? Apakah memang seperti itu teknisnya melaksanakan? Karena ada juga ustadz lain yang mengatakan katanya menyikapinya tetap saja
saf yang paling baik untuk laki-laki itu yang paling depan, dan saf yang paling baik untuk wanita itu yang paling depan untuk saf wanita. Gitu. Sebenarnya gimana, Ustadz? Terima kasih itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi memang pertama hadis itu hadisnya sahih ya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, khairu sufufir rijali awwaluha wa khairu wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Jadi sebaik-baik saf laki-laki itu adalah yang paling depan dan sejelek-jeleknya adalah yang paling belakang. Kalau perempuan dibalik, sebaik-baiknya adalah yang paling belakang dan sejelek-jeleknya adalah yang paling depan. Nah, memang hadisnya seperti itu, akan tetapi ini ketika kondisi softnya itu seperti yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama ya, yaitu ketika tidak ada pembatas antara soft laki-laki dengan soft perempuan. Masjid Nabawi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak ada pembatas. Jadi Nabi memotivasi, menghasung para laki-laki agar sejauh mungkin posisinya dari softnya jamaah wanita. Demikian pula ketika bubaran sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang laki-laki berpaling sebelum wanitanya bubar terlebih dahulu. Biar tidak terjadi campur baur, karena memang tidak ada pembatas di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ya karena sedemikian sederhananya masjid yang mampu dibangun oleh Nabi dan sedemikian bersahajanya kondisi kaum muslimin di masa itu. Akan tetapi ketika posisi kaum wanita itu sudah tertutup, benar-benar terpisah dengan jamaah laki-laki, maka tidak berlaku lagi aturan ini, ya, karena aturan itu diberlakukan sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Itu yang kita harus pahami. Kalau masjidnya sudah benar-benar ada ruang khusus bagi jamaah wanita terpisah dari laki-laki, maka ya yang paling baik adalah yang paling depan sebagaimana laki-laki, karena memang pada dasarnya aturan syariat itu berlaku sama antara laki-laki dengan wanita selagi syariat tidak membedakan. Nah, kalau syariat itu membedakan karena suatu alasan, kita lihat alasannya masih ada nggak? Oh, alasannya sudah nggak ada lagi. Berarti kembali ke hukum asal, berlaku sama. Perempuan dalam kondisi masjid yang softnya itu benar-benar terpisah, artinya mereka ini jamaah wanita tidak lagi terlihat oleh jamaah laki-laki, karena ada dinding dan semisalnya, maka yang berlaku adalah yang paling depan bagi wanita adalah yang paling afdal. Nah, begitu, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Jadi Ibu Trianda tadi semoga dapat dipahami apa yang sudah disampaikan Ustaz Sofyan ya. Bagi perempuan itu jika sudah tertutup rapi, kata Ustaz Sofyan tadi, yang terdepan lah yang dapat fadilah yang besar katanya begitu. Baiklah, alhamdulillah ini sudah ada penelpon baru. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bapak siapa di mana? Suara televisinya tolong dikecilkan. Muhammad Ihsan dari Kaltem. Ya, Pak Ahmad, Muhammad Ihsan, tolong televisinya dikecilkan ya, suaranya ya. Ya. Ya, dari telepon aja mendengarkan Ustadz Sofyan. Silakan Bapak Ihsan, ada yang mau ditanyakan? Ya. Dari Kalimantan Timur ya, silakan. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Ihsan. Ini mau nanya Pak Ustaz ya. Ya, silakan. Ya. Ini tentang masalah berwudu itu, apa niatnya itu boleh duluan baru air ke muka? Bisa itu ya. Bisa diulang Pak, berwudu terus bagaimana? Bisa diulang Pak Ihsan? Niat berwudu itu apakah niatnya bukan Tentang berwudu itu kan niatnya kan
air ke muka itu sama-sama niat, boleh niat duluan ya? Dapat dipahami Ustadz Sofyan pertanyaannya? Ya, ini masalah niat. Apakah niatnya duluan, baru kemudian meraupkan air ke muka, ataukah harus berbarengan? Ya. Jadi meraupkan air berbarengan dengan niat. Ya, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Yep. Yang kedua, satu lagi. Oh, satu lagi. Silakan Baik. Bapak. Apa satu lagi? Lebih lantang ya suaranya ya Pak? Lebih lantang suaranya. Yang kedua sama takbiratul ihram itu bisa juga niat duluan ya, baru ngangkat takbir. Oh ya, sudah Pak? Ya. Ya. Sudah ya, baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Jadi ini yang dipertanyakan masalah kapan seseorang itu menghadirkan niat, apakah berbarengan dengan awal gerakan ibadah itu, yang kalau wudhu ya berarti awal dia meraupkan air dengan ke wajahnya, kalau sholat ya awal dia mengangkat tangannya untuk takbiratul ihram. Apakah harus berbarengan ataukah boleh niatnya mendahului? Ya, sebetulnya memang masalah niat ini yang kami pandang rojih ya, dalilnya lebih kuat. Yang namanya niat itu sesuatu yang ada. Tentunya sebelum dia melakukan suatu ibadah, dia sudah harus ada niat. Ya, dia sudah harus ada niat. Karena niat ini syarat secara tinjauan fikih. Kalau tidak ada niat, nggak jelas dia ini melakukan apa gitu loh. Di gerakan-gerakan mau cuci muka saja, atau dia ingin menggerak-gerakkan tangannya dengan posisi tertentu, ini tidak akan memiliki nilai apa-apa kalau tidak ada niat. Dan sebetulnya permasalahan niat ini penting, memang tidak ada keraguan akan pentingnya niat, akan tetapi jangan sampai kita ini terlalu was-was ya dalam menghadirkan niat sehingga menjadi celah masuknya syaitan. Ada kalanya orang itu saking dia itu ingin mengikuti mungkin apa yang dia dapatkan dari sebagian kitab fikih yang mengharuskan gerakan itu dari awal sampai akhir niatnya hadir, harus berbarengan, tidak boleh terlambat, akhirnya jatuh kepada sikap was-was. Nah, ini tidak boleh sampai seperti itu. Simple saja kok. Bahkan prinsipnya niat itu apa sih? Niat itu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu. Itu niat. Ya, adanya keinginan untuk melakukan sesuatu itu niat. Tentunya niat dalam ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang lain itu dibarengi dengan kesadaran saya mau sholat apa nih? Sholat wajib, sholat sunnah. Harus ada itu, kejelasan itu. Saya mau sholat sunnah. Adanya kesadaran itu sudah menjadi niat. Sehingga tidak perlu dia bersusah payah untuk mengkonsentrasikan sedemikian rupa sehingga kalau saya tadi lupa nggak dari gerakan awal, saya ulang lagi. Allah, sesaat terputus dia ulang lagi. Jangan sampai seperti itu. Cukuplah Anda sadar Anda mau apa, berarti Anda sudah berniat. Ya, Anda sadar Anda mau apa, itu Anda sudah berniat. Setelah itu fokus kepada sholatnya. Allahu Akbar, fokus kepada gerakan dan takbir. Resapi makna takbirnya. Allah lebih besar dari apapun itu. Anda sedang berpikir apa, semuanya kecil. Allah lebih besar dari itu. Wudhu juga begitu. Saya raupkan ini untuk wudhu dalam rangka mengangkat hadas ya, untuk melakukan ibadah sholat. Tanpa harus benar-benar membarengkan. Itu nanti saya khawatir malah jatuh kepada sikap was-was. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi intinya kesadaran untuk melakukan sesuatu sudah sama dengan niat. Nah, Masya Allah. sebelum kita memulai gerakan nggak ada masalah. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustadz ya. Jadi simple dan wajar-wajar saja Ustadz. Yang penting menghadirkan di hati ya Ustadz ya. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustadz atas jawabannya. Semoga Bapak di Kalimantan Timur tadi bisa paham ya Bapak.
Ya, alhamdulillah. Ini sudah ada penelpon masuk. Pemirsa coba kita sapa nih. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jelas sekali suaranya. Bapak siapa di mana nih? Abu Hadi di Bekasi, Ustaz. Abu Adi di Bekasi. Iya. Silakan Abu Adi. Mau bertanya Ustaz mengenai qobliyah zuhur. Itu kan 4 rakaat. Itu sebaiknya satu salam atau 2 rakaat salam atau 2 rakaat salam. Terus yang kedua, dengan situasi pandemi yang masih belum mereda, apakah kita boleh melakukan umrah, Ustaz? Sebaiknya bagaimana, Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, terkait dengan qobliyah zuhur yang 4 rakaat, apakah dengan sekali salam ataukah dengan 2 kali salam ya? Memang secara pijakan dalil ya, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub, bahwasanya Nabi SAW bersabda, arba'un qabla adh-dhuhri laysa fihinna taslimun tuftahu lahunna abwabus sama'. Ada sebuah hadis yang berbunyi seperti ini, 4 rakaat sebelum zuhur ya, yang tidak dipisah dengan salam. 4 rakaatnya ini nggak dipisah dengan salam, artinya 1 salam, nggak 2 salam. Itu akan diberi pahala oleh Allah dengan terbukanya pintu-pintu langit. Nah, akan tapi ini hadis adalah hadis yang lemah, dinyatakan dhaif oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ya. Dan kedhaifannya ini karena memang ada seorang perawi yang disepakati dhaif dalam hadis ini. Ya, jadi yang menjadikan dia dhaif itu adalah kata-kata tidak dipisahkan dengan salam. Itu kalau kita ingin lebih rinci lagi, dijelaskan oleh Syekh Al-Albani, di mana sih sebetulnya letak kedhaifan hadis ini? Bukan pada penetapan disyariatkannya sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, bukan itunya yang jadi masalah, tapi tata caranya tadi yang disebutkan dengan tidak dipisah dengan salam, alias satu rangkaian dengan sekali salam. Itu yang dinyatakan lemah. Nah, berangkat dari sini kita dalam hal ini tidak memiliki hadis yang menjelaskan secara detail bagaimana cara pelaksanaan sholat 4 rakaat tadi. Mana yang lebih afdal tidak ada keterangan secara spesifik, sehingga para ulama pun menjadi berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan tetap pada dasar itu 2 rakaat, kemudian salam, kemudian sholat lagi 2 rakaat, baru salam lagi. Ya, ada lagi yang mengatakan ya itu berlaku boleh-boleh saja dilakukan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ataupun 4 rakaat dibarengkan sekaligus dengan sekali salam. Karena memang ada sebuah hadis yang menyebutkan begini, sholatul laili wan nahari masna masna. Salat di waktu di siang hari maupun di malam hari itu 2 rakaat 2 rakaat. Salat sunnah maksudnya ya. Salat sunnah di siang maupun di malam hari itu 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebagian ahlul hadis berpendapat tambahan wan nahari itu valid. Jadi sholatul laili 2 rakaat, sholatun nahar juga 2 rakaat 2 rakaat. Ada lagi yang mengatakan tambahan wan nahari ini nggak valid. Dan baik yang mengatakan valid maupun yang mengatakan tidak valid, semuanya adalah para ulama, para a'immah, imam-imam besar. Ya. Oleh karena itu khilaf ini menjadi khilaf yang sangat mu'tabar ya, khilaf yang memang kita harus berlapang dada dalam menyikapinya. Silahkan kalau ingin sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau ingin disambung tanpa ada tahiyat. Jadi begitu sujud kedua pada rakaat kedua dia langsung bangkit ke rakaat berikutnya, silahkan. Karena memang kita tidak
sejauh ini ya yang saya ketahui tidak ada dalil yang secara spesifik menyebutkan tata cara pelaksanaan sholat qobliyah zuhur yang 4 rakaat tadi. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua tentang umroh di masa pandemi, apakah bagaimana sebaiknya? Ya tentunya kan memang pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah kita sudah membuat protap-protap ya, langkah-langkah untuk keamanan, bagaimana orang yang harus berangkat umroh. Selagi langkah-langkah itu diikuti nggak ada masalah. Ya, toh yang namanya orang ketularan itu pertama karena takdir Allah Subhanahu wa taala, dan bukan karena umroh atau tidak umroh. Ya. Ya nggak umroh pun kalau tidak ikutin protokol kesehatan, dia akan berpotensi lebih besar untuk tertular. Sedangkan mereka yang disiplin, insya Allah dia akan lebih terjauhkan. Tapi kalaupun seandainya dia tertular, setelah dia melakukan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan, maka dia tidak akan berdosa sedikit pun. Ya, itu berarti murni takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana musibah-musibah yang lain, orang jatuh sakit, ya, kena penyakit yang lain, ya kalau sudah berupaya menjaga kesehatan, jatuh sakit juga, ya sudah, itu namanya musibah, kita bersabar, kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Amin. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz ya. Pergi berangkat umrah atau tidak umrah, kalau memang takdirnya kena penyakit, kena aja Ustaz ya. iya, yang penting usaha kita, dulu ya. Iya, 3M-nya jangan lupa. Bahkan katanya 5M sekarang. 5M ya, pakai berdoa kepada Allah ya, meminta kepada Allah. Ya Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz atas nasihat dan fatwanya. Berikutnya ini pertanyaan dari Fadli Halim di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan, izin bertanya, manakah yang lebih afdol antara menggabungkan niat beberapa ibadah, misalnya sholat sunnah wudhu ditambah sholat sunnah tahiyatul masjid digabung sama sholat sunnah qobliyah? Putus. Ya, baik. Saya ulang ya Ustaz. Bisa bernoter suara saya Ustaz? Assalamualaikum Ustaz, bisa terdengar suara? Terputus. Iya. Terdengar ya. Menggabungkan niat antara sholat sunnah wudhu, wudhu, tahiyatul masjid, sunat qobliyah, semuanya menjadi 2 rakaat. Apakah itu diperbolehkan? Jazakallah khair. Baik. Ya, barakallahu fik. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak sesuai dengan kaidah fikih ya. Kenapa? Karena dari sholat-sholat yang disebutkan tadi, itu ada yang sifatnya maksudun li dzatihi, ada yang maksudun li ghairihi. Sholat yang memang ditujukan untuk diwujudkan dengan sendirinya. Jadi kehadiran sholat itu memang dikehendaki dalam pandangan syar'i. Karena dirinya sendiri, bukan karena alasan lain. Itu namanya maksudun li dzatihi. Seperti sholat-sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Ya. Ada yang namanya maksudun li ghairihi. Dia diperintahkan tapi karena alasan lain di luar. Contohnya sholat tahiyatul masjid. Istilah tahiyatul masjid itu sendiri kan intinya diambil dari sebuah hadis yang tidak menyebutkan nama sholatnya sebagai tahiyatul masjid sama sekali. Cuman itu istilah yang digunakan oleh para fuqaha supaya orang ketika diterangkan tentang sholat ini dia paham, oh itu yang dimaksud tahiyatul masjid, itu yang itu gitu ya. Apa yang dimaksud tahiyatul masjid adalah hadis yang mengatakan idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Wa fi riwayah falyusalli rak'ataini qabla an yajlis. Apabila seseorang dari kalian masuk ke masjid, maka jangan duduk dulu. Jangan dia berdiam di masjid sebelum dia sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Di riwayat yang lain, hendaklah dia sholat 2 rakaat terlebih dahulu, baru kemudian dia duduk. Artinya, sholat apapun yang dilakukan oleh seseorang ketika dia masuk ke dalam masjid, sholat 2 rakaat, ya entah itu sholatnya sholat qabliyah misalnya,
ataukah sholat syukrul wudu, ataukah dia langsung sholat fardu, sholat subuh maksudnya. Masuk masjid sudah qomat, langsung dia sholat. Ini semua bisa menggantikan sholat tahiyatul masjid. Karena dari penampakannya, dia kan sholat dulu 2 rakaat sebelum dia duduk. Betul nggak? Ya. Orang masuk masjid, saya mau sholat qabliyah nih, 2 rakaat. Kemudian setelah itu baru iqamah. Berarti sebelum dia duduk, dia sudah sholat dulu 2 rakaat. Orang masuk masjid, habis wudhu, dia niatkan saya mau sholat sunnah wudhu dulu nih. Nah, secara zahirus surah atau penampakannya, dia juga dikatakan sholat dulu 2 rakaat sebelum dia duduk di masjid. Berarti dia telah mengamalkan walaupun tidak ada niat khusus ke sana. Itulah yang dimaksud dengan maksudun li ghairihi. Ini kita boleh menggabungkan beberapa ibadah. Niatkan wudu juga gitu sama. Dia maksudun li ghairihi. Pokoknya maksudnya habis wudu dia sholat. Entah sholatnya itu sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah, itu dia bisa gabungkan dengan niat syukrul wudunya. Tapi kalau qabliyah zuhur atau qabliyah maghrib, qabliyah subuh atau qabliyah zuhur, yang memang itu rawatib ya, ini maksudun lidzati. Jadi kalau kita mau mengamalkan, niatkan yang utamanya sebagai qabliyah dulu. Setelah itu sekalian tahiyatul masjid, sekalian sunnatul wudu, insya Allah dapat semua. Tapi kalau niat utamanya adalah tahiyatul masjid, tidak meniatkan qabliyah sebagai niat utamanya, ya dia akan mendapatkan tahiyatul masjid atau maksimal tahiyatul masjid dengan sunnatul wudu. Karena ini yang sifatnya dua-duanya maksudun li ghairihi. Bisa digabung-gabung. Tapi kalau yang sifatnya maksudun li dzatihi, dia harus menjadi niat yang dominan. Ya, niat yang dominan. Nah, Masya Allah. wallahu a'lam. Dan dia lebih penting. Dia lebih besar pahalanya daripada yang maksud li ghairihi. Karena maksud li ghairihi itu bisa terwakili walaupun tidak diniatkan sama sekali, secara umum dia telah mengamalkan perintah itu gitu loh. Perintah tahiyatul masjid sudah terlaksana walaupun tidak diniatkan secara khusus ke sana. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jadi niat pun dalam hati juga harus ditata Ustaz ya. Ada yang prioritas ya Ustaz ya. betul. Ya, Masya Allah. Susah juga menata hati ini, soal menata hati. Waduh, Masya Allah, Masya Allah. Baiklah, baik Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya, atas ilmunya yang sudah disampaikan oleh pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio. Oh ya, pendengar radio bagi yang ingin bertelepon bisa di 021 212 32 333 ya. Oh ya, saya sebutkan dulu ya yang radio yang tergabung Artvitsi yang ikut merelai acara ini, yaitu Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Al Hikmah Banyuwangi, lantas Radio Tua FM Riau. Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan dari Sugeng Hadi Mulyono, Bapak Sugeng Hadi Mulyono di Sukoharjo, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Ini mau bertanya, izin, di luaran banyak sekali praktek terapi menggunakan hipnoterapi. Hipnoterapi dengan cara menidurkan klien, kemudian si klien akan bercerita tentang kesulitan-kesulitannya. Apakah ini diperbolehkan secara agama ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Iya, barakallahu fiik. Saya nggak tahu. Saya belum pernah menelaah lebih dalam tentang hakikat hipnoterapi itu, prosesnya seperti apa. Saya nggak bisa jawab situ. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Berikutnya pertanyaan dari Panca Nur Arif di Kalimantan Barat, Sambas, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Izin bertanya tentang status hadis istighfar yang keutamaannya
dihapuskannya dosa meskipun lari dari medan jihad. Dan kalau hadisnya ini sahih, apa lafaz istighfar yang benar ya Ustadz? Mohon sharing ilmunya, jazakumullah khairan. Ya, barakallahu fiik. Terkait dengan validitas hadisnya, saya agak kesulitan ya untuk mengecek karena saya tidak mendapatkan lafadznya dalam redaksi bahasa Arab dan saya tidak mengingat hadis tertentu dengan makna bahwasanya orang yang melakukan istighfar akan diampuni dosanya walaupun lari dari medan perang. Padahal kita tahu lari dari medan perang itu adalah salah satu dosa besar yang membinasakan ya, termasuk as-sab'u al-mubiqat, termasuk 1 dari 7 dosa besar yang membinasakan. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan karena saya sendiri kesulitan untuk mengecek. Kalau ada redaksi Arabnya saya bisa jelaskan, tapi kalau tidak ada Allahu a'lam. Baiklah. Yang kedua tadi apa? Cuma satu. Cuma satu aja. Iya. Baiklah. Alhamdulillah ini sudah ada penelpon baru, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Ibu siapa? Di mana? Dari hamba Allah dari Jakarta. Silakan. Dari Jakarta. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, silakan. Saya mau tanya, apakah boleh anak usia 12 tahun mengimami ibunya? Sedangkan dia ini hafalannya sudah jauh gitu Pak Ustadz. Tapi sholat wajib karena cuaca hujan, jadi dia nggak sholat di musola dan suami saya belum pulang kerja gitu. Terus kalau saya kan akhwat ya, apa sholat sebelum subuh, sholat fajar itu boleh dilakukan setelah azan ya Ustadz, maksudnya setelah qomat gitu. Baik. Ya, itu Bu ya pertanyaannya ya. Itu ya Bu. Ya, baiklah. Terkait dengan putranya yang Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait dengan putranya yang sudah berusia 12 tahun dan hafalannya juga sudah lebih banyak, ya sangat boleh sekali Bu. Nggak ada yang mengurangi kesempurnaannya untuk menjadi seorang imam sama sekali. Bahkan itu pernah terjadi di masa Nabi SAW terhadap sahabat namanya Amru ibn atau siapa itu As-Sulami, Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami ya. Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami, seingat saya itu namanya. Beliau itu seorang sahabat yang paling belia di kaumnya, di antara kaumnya paling muda, masih kanak-kanak tapi paling banyak hafalannya. Nah, ketika utusan kaumnya datang kepada Nabi SAW belajar Islam, pas mereka mau pulang Nabi berpesan, ya, kalau sudah masuk waktu sholat, falyu'adzin lakum ahadukum waliya'ummakum aktsarukum Qur'anan. Kalau tiba waktu sholat, kumandangkan azan oleh salah seorang dari kalian dan hendaklah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya mengimami kalian. Nah, ketika mereka pulang, mereka cari-cari di antara kaumnya ini. Ternyata yang paling banyak adalah si bocah ini. Ya, sehingga dia pun yang menjadi imam. Jadi nggak ada masalah. Apalagi dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu usia di mana seseorang sudah bisa diajak berkomunikasi, ditanya bisa menjawab, itu namanya mumayyiz. Itu biasanya 6 tahun 7 tahun sudah masuk kategori mumayyiz. Itu yang paling syarat yang kalau untuk anak-anak yang penting dia sudah mumayyiz, berakal sehat ya, belum balik nggak ada masalah, berakal sehat, mumayyiz, ngerti aturan sholat, bacaannya bagus, minimal Al-Fatihahnya tidak belepotan. Karena yang wajib dibaca dalam sholat itu Al-Fatihah. Bahkan itu menjadi rukun sholat. Jadi kalau ada dua nih, bapaknya atau anaknya. Sekalian saya kasih faedah tambahan ya. Nggak ditanya tapi saya akan berikan ini sebagai maklumat yang penting. Bapaknya atau anaknya ini.
ternyata anaknya lebih fasih dalam membaca Al-Fatihah daripada bapaknya, dan anaknya sudah mumayyiz, harusnya mengimamin anaknya bukan bapaknya. Bapaknya sudah jadi makmum mestinya. Kalau memang kedua-duanya sholat di rumah. Karena aturannya adalah ya ummun nas aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak mengimami orang-orang adalah yang paling fasih dalam membaca kitabullah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'lamuhum bis sunnah. Kalau mereka sama-sama bagus dalam membaca Al-Qur'an, hafalannya juga sama-sama banyak, maka dipilih yang paling paham sunnah siapa di antara mereka berdua. Kalau fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan. Dipilih yang lebih awal hijrahnya. Oh, kita sekarang sedang tidak di zaman hijrah misalnya. Sama-sama nggak ada yang hijrah di antara mereka. Fa akbaruhum sinnan, baru yang paling tua. Jadi umur itu justru parameter terakhir. Itu ya, itu. Kemudian ada lagi nggak ya pertanyaannya ya? Atau sudah? Sudah, itu saja. Sudah ya. Iya. Baik. Baiklah, alhamdulillah, barakallahu fikum. Ibu tadi di Jakarta tadi bisa paham ya, semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Sofyan. Baiklah Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ibu Nia. Ibu Nia di Bekasi bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Sofyan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa akan dicukupkan kebutuhan setiap manusia. Dalam kurung, tidak ada yang mati karena kelaparan. Kurung tutup. Tetapi kenapa sekarang banyak yang mati kelaparan? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakallah khair. Udah? Ya. Baik. Jadi begini, ini ada sesuatu yang unik. Dia membuat sebuah apa istilahnya ya, statement. Awalnya benar, ujungnya salah. Yaitu Allah mencukupkan rezeki, betul. Tapi tidak ada yang mati kelaparan, itu salah. Makanya ketika dia membuat pertanyaan, kenapa kok ada yang mati kelaparan? Loh, siapa yang bilang nggak ada yang mati kelaparan? Ya. Tapi penjelasannya begini. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya. Tidak ada satu makhluk yang berjalan di muka bumi, makhluk bernyawa yang berjalan di muka bumi, melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Dijelaskan oleh para ahli tafsir, Allah menanggung rezekinya makhluk hidup itu bukan sebagai kewajiban. Ingat ya, bukan sebagai kewajiban. Sehingga kalau Allah tidak memberi rezeki, Allah ditagih, Allah dipersalahkan, Allah tidak menunaikan kewajiban dari sini. Bukan. Allah menanggungnya sebagai bentuk kedermawanan Allah. Tafadzulan wa takarruman, kata ahli tafsir. Sebagai kemuliaan Allah, sebagai kemurah hatiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena Allah wajib. Tidak. Secara tuntutan tidak wajib sama sekali bagi Allah untuk melakukan hal tersebut. Tapi Allah melakukannya. Walaupun itu bukan kewajiban. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, makna memberi rezeki itu bukan berarti menyamakan rezeki satu orang dengan orang lain. Allah berkehendak secara kauniyah, dan itu yang terjadi. Ada di antara manusia ini yang dilapangkan rezekinya. Wa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu rabbuhu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, apabila Allah uji dia dengan diberi kenikmatan, ya, maka dia akan mengatakan, wah, Tuhanku sedang memuliakanku. Kata manusia yang mendapatkan kelapangan rezeki, kesehatan dan lain sebagainya. Wa amma idza qudira alaihi wa amma idza mabtalahu faqudira alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi ketika Allah uji dia dengan disempitkan rezekinya, dia merasa dihina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dia tidak paham mekanismenya Allah. Dia tidak paham kehendaknya Allah. Allah memberi rezeki itu bukan berarti Allah menyamakan. Tidak. Dalam banyak ayat, di antaranya ada di surah Asy-Syura. Allah mengatakan begini,
Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah itu maha lembut terhadap hambanya. Bentuk lembutnya Allah itu Allah berikan rezeki kepada orang-orang tertentu yang Allah kehendaki. Rezeki misalnya dalam bentuk, misalnya nih, rezeki dalam bentuk memiliki keturunan, itu kan rezeki juga. Atau mengonsumsi suatu makanan jenis tertentu. Apakah semua orang memakan makanan itu? Tidak. Sebagian orang diberi rezeki berupa makanan seperti itu, minuman seperti ini. Orang lain beda lagi. Baik jenisnya, baik porsinya. Ya. Itu adalah bentuk kelembutannya Allah. Makanya di surah yang sama, surah Asy-Syura, di ayat yang beberapa ayat berikutnya Allah mengatakan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Seandainya Allah lapangkan semua hambanya dalam hal rezeki, apa yang terjadi? Apakah menjadi kemaslahatan mereka? La baghaw fil ard. Mereka akan melampaui batas di bumi ini. Semuanya diberi kekuatan, penjahat dikasih kekuatan, dikasih kesehatan, makannya 4 sehat 5 sempurna. Apa yang akan dilakukan oleh seorang penjahat yang punya jiwa jahat? Dia akan berbuat kejahatan 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tapi ada yang dikasih lapar oleh Allah, ada yang dipersempit. Itu untuk kemaslahatan yang Allah lebih tahu dan kita nggak tahu. Jadi memberi rezeki tidak berarti menyamakan. Artinya ada orang-orang yang harus kelaparan. Dan itu rezeki dia sedikit berarti. Tapi kalau rezeki dia sudah habis, dia harus mati. Karena memang rezeki itu berbanding lurus dengan ajal. Selagi rezeki masih ada, ya dia belum akan mati. Walaupun dia kelaparan kayak apapun, dia nggak mati dulu. Sampai rezekinya habis. Kalau rezekinya, jatah rezekinya sudah habis, walaupun habis makan kenyang, wajib mati. Jadi ada benarnya ucapan itu, tapi kalau dikatakan tidak ada yang kelaparan, salah. Ya. Allah menanggung rezeki seluruh manusia sebagai kemurahhatian Allah, kedermawanan Allah, bukan kewajiban Allah. Itu poin pertama. Poin yang kedua, tidak berarti orang itu harus sama rezekinya. Ada yang dilebihkan, ada yang dikurangkan. Dilebihkan dalam sisi A, dikurangkan dalam sisi B, atau sebaliknya. Yang jelas, selagi rezeki jatahnya belum habis, dia pasti masih hidup. Begitu habis, dia harus mati. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Baiklah, ini ada penelpon yang insya Allah, ini yang terakhir insya Allah teleponnya. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, dari Bapak siapa di mana? Dengan Pak Badru di Sukoharjo. Oh iya, Pak Badru, silakan Pak Badru. Ambil. Ustaz mau tanya, Ustaz. Ya, monggo Pak. Di 2 hal ini, Ustaz, 2 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Coba satu dulu Pak, silakan Pak. Coba satu dulu. Semoga waktunya cukup, kita hanya memiliki waktu 6 menit. Silakan Bapak. Yang pertama berkenaan dengan jamak matar, Ustaz. Ini dari takmir masjid menghendaki kalau pas hujan pokoknya sering-sering aja dilaksanakan jamak mator gitu. Terus kami laksanakan maghrib 3, kemudian langsung iqomah, kemudian kita jalankan sholat isya tetap 4 rakaat. Itu apakah sudah benar dengan kaifiat sholat jamak mator tersebut? Baik. Ya. Satu lagi? Cukup itu saja? Yang kedua, ini kan Jawa Bali PSBB, Ustaz. Terus Betul. di masjid kami kajian-kajian juga libur sampai tanggal kemarin kesepakatan 25 atau 26 lah. Terus ini pemerintah juga terus melanjutkan PSBB-nya sampai tanggal 8. Kami selaku seksi dakwah dimintai pertimbangan bagaimana kalau libur lagi kan gitu. Tapi saya selaku pedagang pula loh, ini di pasar maupun di warung-warung malah diperlonggar, boleh buka
Pak sampai jam 9 loh. Ini kajian kan dijalankan pada maghrib sampai isya apa juga masalah kan gitu Ustaz. Itu anggapan saya selaku seksi dakwah di masjid kami terhadap teman-teman ataupun takmir masjid. Apakah pendapat saya ini dibenarkan atau masih dalam tanda tanya? Baik, Bapak Badrun, terima kasih banyak atas teleponnya ya. Semoga sempat dijawab insya Allah. Ya. Yang pertama tentang tata cara jamak matar antara sholat maghrib dengan sholat isya itu sudah tepat ketika memang hujan dan ada kesulitan bagi jamaah untuk mondar-mandir pulang, kemudian nanti isya berangkat lagi, entah karena hujannya deras atau mungkin karena jalanannya licin atau karena alasan yang lain, maka diperbolehkan jamak motor seperti itu. Kalau zuhur asar itu yang tidak ada prakteknya, karena zuhur dan asar itu relatif lama waktunya, ya tidak seperti maghrib ke isya. Jadi itu kalau untuk maghrib dan isya sudah tepat seperti itu. Yang kedua tentang bagaimana dengan kajian-kajian, apakah diliburkan juga, padahal warung dan pasar-pasar malah diperlonggar. Saya tidak tahu apakah memang diperlonggar, tapi yang jelas begini Pak, ada perbedaan dan ada persamaan antara aktivitas di pasar dengan aktivitas di masjid. Memang secara zahir itu kumpul-kumpul, hanya saja perbedaannya kalau di pasar biasanya pasar itu kan tempatnya terbuka, tidak tertutup. Ada sirkulasi udara yang cukup baik. Walaupun mungkin baunya pengap, ya. Dan biasanya orang di pasar itu tidak stagnan, tidak diam. Dia mobile. Pindah sana, pindah ke sini, ya bergerak, ya, keluar, masuk. Tidak berlama-lama dia di pasar. Di warung juga seperti itu. Tapi kalau di masjid, dia relatif tertutup. Ya, apalagi kalau pakai AC ya biasanya tertutup masjidnya, sehingga sirkulasi udaranya buruk dibandingkan dengan di tempat pasar. Apalagi kalau pasar biasanya kan atapnya tinggi itu, ya, jadi banyak aliran udara di situ. Kalau masjid kan atapnya tidak, saya nggak tahu masjidnya seperti apa, tapi relatif dibandingkan pasar tidak sebaik sirkulasi udara di tempat terbuka seperti pasar atau warung misalnya. Yang kedua, durasinya. Apakah bisa menjaga jarak aman ya ketika seseorang itu berada di sebuah masjid, ya. Karena ini kan lama ini. Ini masuk kategori kontak erat, ya. Dalam definisi kontak erat itu 15 menit dengan jarak dekat, ya, kurang dari jarak aman, jarak dekat. Yang satu berbicara, yang lain mendengar. Apalagi kalau ada yang tidak pakai masker, maka itu akan lebih rentan lagi terpapar di situ. Apalagi kalau pakai AC, kan udaranya muter aja di situ. Jadi mungkin itu Pak alasannya ya. Dan itu secara ilmiah memang memiliki sisi benarnya gitu ya. Memang tidak bisa kita abaikan. Oleh karena itu, kalaulah memang kondisinya masih seperti ini, dan saya mendengar ini sekarang semua rumah sakit diwajibkan membuka layanan bagi pasien COVID, walaupun dia bukan rumah sakit rujukan COVID, rumah sakit ortopedi, rumah sakit ini, rumah sakit itu, saking banyaknya orang yang tertular. Nah ini jelas sesuatu yang harusnya kita renungi ya, tidak semata-mata kita mengedepankan semangat ngaji. Bagus, saya tidak salahkan orang yang punya semangat menuntut ilmu, itu bagus. Tapi ingat, menuntut ilmu tidak harus dengan cara itu. Bisa kok kita sementara ini saksikan Fatwa TV, ya, saksikan di sosmed kita, di YouTube kita, di website kita, kajian-kajian yang disiarkan dari televisi-televisi sunnah, radio-radio sunnah. Ini kan juga thalabul ilm. Apa yang mengharuskan Anda untuk kumpul di masjid itu apa? Dalam kondisi seperti ini, nggak ada yang mengharuskan. Tapi kalau pasar, bisa nggak membeli kebutuhan tidak dengan berangkat ke pasar? Kalau bisa ya nggak apa-apa. Tapi kan kadang nggak bisa gitu loh. Ya. Kita harus ke pasar. Tidak ada orang yang membuka jasa, saya mau berikan barang, saya keliling-keliling, saya antar-antar. Kalau ada yang seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada gimana?
Jadi nggak bisa dikiaskan ke situ. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Masya Allah penjelasan. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Itulah pemirsa Fatwa TV, pendengar radio. Itulah fatwa ya atau nasihat yang sudah dipaparkan oleh Al Ustaz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah Ustaz Sunnah, dengan jawaban antum tadi mentuntaskan acara live interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW di sore hari ini. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga pekan depan antum masih bersedia kami ganggu ya Ustaz. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Masya Allah. Barakallahu. Boleh saya tutup acaranya Ustaz? Tafadhal. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, nah tuntas sudah acara kita sore hari ini, dan insya Allah tadi ada sekitar 10 pertanyaan lebih sudah dijawab oleh Ustadz Sufyan Baswedan, dan semoga kita sama-sama dapat mengambil pelajarannya, dan Allah memberikan taufik untuk kita melakukan apa yang sudah dinasihatkan oleh Ustadz Sufyan Baswedan. Baiklah pemirsa, kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan anak saya yang Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka.